Air dipompa dari kolam A yang mempunyai elevasi muka air plus 30 meter ke kolam B dengan elevasi muka air plus 60 meter melalui 3 buah pipa yang dihubungkan secara seri. Debit aliran adalah 0,025 meter pangkat 3 per detik. Untuk data pipa 1 diketahui L-nya adalah 500 meter. D pipa 1 itu adalah 150 mm. F atau koefisien gesekan pipa 1 adalah 0,018. Untuk pipa 2 datanya panjangnya adalah 700 meter. Diameter pipa 2 adalah 250 mm. Koefisien gesekan pipa adalah 0,015. Dan pipa yang ketiga panjangnya 600 meter, diameternya 125 mm, F-nya adalah 0,02. Kehilangan tenaga sekunder diabaikan, jadi yang diperhitungkan hanya kehilangan tenaga primer atau mayor. Berapakah daya yang diperlukan pompa jika efisiensinya adalah 80%? Percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Diketahui elevasi kolam A itu adalah 30 meter. Elevasi kolam B adalah 60 meter. Data pipa 1 adalah panjangnya 500 meter, diameternya 0,15 meter karena tadi dalam milimeter yaitu 150 meter. Kalau dirubah ke meter dibagi 1000 sehingga menghasilkan 0,15 meter. F-nya juga masih. Untuk data pipa 2, L-nya 700 meter, D-nya 0,25 meter kalau dirubah ke dalam meter, dan F-nya adalah 0,015. Pipa 3, L-nya 600 meter, diameternya kalau dirubah ke dalam meter 0,125 meter, dan F-nya adalah 0,02. Debitnya 0,025 meter pangkat 3 per detik. Efisiensi pompa adalah 80%. Efisiensi disimbolkan dengan eta. 80% itu adalah 0,8. Yang ditanya adalah berapa daya yang diperlukan pompa. Daya pompa kita simbolkan dengan P. Langkah pertama mencari beda elevasi kolam A dan kolam B. Beda elevasi adalah elevasi kolam B dikurangi elevasi kolam A. Elevasi kolam B 60 meter dan elevasi kolam A 30 meter. Sehingga kalau dikurangkan hasilnya 30 meter. Selanjutnya mencari tinggi tekanan efektif. Dicari dengan H sama dengan beda elevasi kolam A dan kolam B ditambah kehilangan tenaga mayor di pipa 1 ditambah kehilangan tenaga mayor di pipa 2 ditambah kehilangan tenaga mayor di pipa 3. Untuk mencari HF kita bisa menggunakan persamaan Darcy Weisbach. Nah, tetapi kekurangan persamaan Darcy Weisbach adalah tidak menyertakan debit di persamaannya. Kalau kita ingin mencari tahu HF dengan diketahui debit ada persamaannya juga. Itu adalah penurunan dari persamaan Darcy Weisbach. Persamaan Darcy Weisbach adalah F sama dengan F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Nah, kita tahu bahwa debit itu adalah perkalian dari A dikalikan V. Kalau kita ingin mencari V, maka persamaannya menjadi Q per A. A itu bisa dijabarkan karena itu luas pipa. Luas pipa itu berbentuk lingkaran sehingga A-nya menjadi luas lingkaran kalau dijabarkan. Luas lingkaran itu adalah V per 4D kuadrat. Nah, jadi kita bisa menggantikan V dengan ini pada persamaan Darcy Weisbach ini. Kalau kita ganti maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Oleh karena V itu adalah ini. Persamaan ini kalau dijabarkan lagi maka akan memperoleh
hasil yang sederhana, yaitu 8 FL per G kali V kuadrat kali D pangkat 5 dikalikan Q kuadrat. Sehingga HF-nya kita bisa gunakan ini. Jadi kita tidak menggunakan ini. Sehingga ini kalau kita jabarkan, kalau kita ganti HF-nya dengan ini tadi, menjadi seperti ini ya. Pipa 1 ini, pipa 2 ini, dan pipa 3 ini. Jadi debitnya tidak berubah karena itu merupakan sistem pipa. Jadi debit yang melalui pipa 1 pasti sama dengan debit yang melalui pipa 2 dan seterusnya karena tidak ada kebocoran dalam sistem. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang sama. Apa aja yang sama? Ada 8, ada G dan V kuadrat, dan ada Q kuadrat. Ini bisa kita keluarkan. Sehingga persamaan ini nanti seperti ini jadinya. Ini kalau dikalikan dengan yang ini, maka menghasilkan ini. Ini kalau dikalikan dengan ini, menghasilkan ini. Ini kalau dikalikan dengan ini, menghasilkan ini. Ya, jadi ini sama saja. Kita hanya merubah bentuk saja. Sekarang input nilainya. HS tadi kita ketahui 30 meter. Debit aliran itu adalah 0,025 meter pangkat 3 per detik dikuadratkan. Percepatan gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat. V nilainya tetap dikuadratkan. F pipa 1 adalah 0,018. L pipa 1 adalah 500 meter. Diameter pipa 1 adalah 0,15 meter dipangkatkan 5. F2 0,015, L2 700 meter, D2 adalah 0,25 meter dipangkatkan 5, F3 0,02, L3 600 meter, D3 0,125 meter dipangkatkan 5. Ini semua kalau dihitung maka akan diperoleh hasil 57 meter. Ini kalau dibulatkan. Karena kita sudah mengetahui berapa tinggi head efektif, maka kita bisa mencari daya pompa. Daya pompa dicari dengan persamaan P sama dengan Q debit kali H tinggi efektif dikalikan gamma berat jenis air dibagi dengan efisiensi atau eta. Debit diketahui 0,025 meter pangkat 3 per detik. H kita memperoleh 57 meter. Gamma air adalah 9810 Newton per meter pangkat 3. Tidak diketahui pada soal memang, tetapi nilainya adalah ini. Dan kita harusnya familiar dengan nilai ini, karena sering digunakan. Efisiensi adalah 0,8. Ini semua kalau dicari, maka kita akan memperoleh hasil 17.461,8 Newton meter per detik. Karena ini habis, menyisakan Newton meter per detik. Nah, Newton meter per detik itu adalah watt. Ini kalau dirubah ke dalam kilowatt maka dibagi 1000. Hasilnya 17,46 kilowatt. Sekian penyelesaian soal ini.